Pada asana pangan jali. Sebelum melakukan pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabar hari ini? Oke, hari ini kita lanjut ke materi awal tentang materi yang masuk ini. Baik, sebelum itu ada baiknya Bapak absen dulu seperti biasa, ya. Inti untuk memastikan yang sudah absen online sudahkah? Sudah. Ini ada beberapa yang belum ya. Tolong nanti di online di absen. Ini Bapak absen manual juga sebagai kontrol ya. Anak Agung Pedana, Ayudia, Dwika, izin. Anak Agung Istri Rizka. Oke, sudah semua ya. Oke, baik, kita mulai aja kita pelajaran hari ini. Materi kita tentang berpikir komputasional. Nah, sebelum Bapak jelaskan, kira-kira ada nggak yang bisa memberikan informasi kayak ini kelas 10 sudah pernah atau SMP atau kelas 9 itu sudah pernah Anda dapatkan sedikit tentang ini. Ya, apa itu berpikir komputasional? Ada yang memberi paparan awal? Silakan. Berpikir komputasional itu menurut saya berpikir selayaknya komputer seperti program. Oke, berpikir layaknya seperti program. Yang lain, silakan. Ya, let's go. Berpikir komputasional merupakan cara berpikir seseorang yang dimana memecah suatu masalah agar menjadi bagian yang lebih kecil dan dapat diselesaikan satu persatu dengan cara yang lebih mudah. Kecil dari dengan cara yang lebih mudah. Ada yang lain? Oke, apa lagi satu silakan sebelum Bapak. Menurut saya kemampuan berpikir komputasional itu adalah kemampuan orang berpikir untuk memecahkan masalah itu agar masalah tersebut menjadi lebih sederhana. Oke, menyederhanakan masalah. Mari kita lihat poin per poin. Jadi berpikir komputasional itu ada 3 poin ya. Ini sambil diingatkan Anda gunakan sampai kelas 12. Jadi pertama poin adalah pendekatan dalam pemecahan masalah. Jadi ketika ada masalah, didekati, bukan dilari terhadap masalah. Jadi pendekatan terhadap masalah, ya. Jadi anak yang sering kena masalah, jangan lari dulu, lihat dulu masalahnya apa, ya. Tapi jangan bikin masalah. Itu dengan pattern recognition. Setelah itu abstraction, baru memutuskan mana yang dipakai, pola mana yang mau dipakai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Setelah itu baru saya melakukan eksekusi alur yang sudah ditemukan berdasarkan atraksi dan pola yang tadi. Ya, jadi itu diukurkan. Oke. Nah, dalam decomposition ini, cornerstone of computational thinking yang 4 tadi, itu ada harapannya bahwa tidak hanya Anda mampu secara kognitif, tapi juga Anda mampu secara proses. Ya, ada sikapnya juga apa? Ada gigih, pantang menyerah dengan masalah. Tiba-tiba melo atau mungkin langsung beragatan atau mungkin grogi terhadap masalah tersebut. Ya, ada mungkin percaya diri bahwa Anda bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya, karena kemampuan Anda sudah terlihat pola toleran menghadapi ambiguitas. Jadi Anda toleran terbiasa melihat sebuah masalah yang rumit. Terlalu banyak masalah Anda sudah terbiasa. Karena apa? Karena Anda sudah terlatih. Wah, ada masalah ini Anda sudah bisa menemukan prioritas yang mana harus Anda selesaikan. Ya, jadi terbiasa ya. Cakap dalam menghadapi masalah, maksud Bapak bilang tadi ahli ya. Cakap mencari solusi dan sebagainya. Nah, berikutnya ini adalah pergeseran dari contohnya. Nah, sekarang kita pakai contoh yang paling sering kita gunakan dulu, yaitu hal yang paling dekat dengan Anda. Sekarang Bapak meminta misalnya contoh anak masak. Contoh membuat nasi goreng.
Apa yang bisa Anda ambil dari proses dekomposisi tadi, memecah masalah tersebut? Silakan, siapa mau bisa? Apa dalam proses dekomposisi memecah masalah dari hal yang lebih kecil dalam konteks membuat nasi goreng? Kira-kira apa? Kita sudah alami setiap hari. Kita mulai dari masalah yang sudah ada dulu. Adanya masalah bagi yang tidak pernah masak nasi goreng. Ya, apalagi nggak pernah pegang kompor, nggak pernah goreng, itu masalah. Takut kena meleduk kompornya, atau kena api atau gimana, kan itu masalah. Ya, tapi kalau Anda sudah bisa melakukan dekomposisi, maka Anda bisa lakukan. Silakan dekomposisi dulu. Apa yang bisa lakukan terkait nasi goreng? Dekomposisi. Memecah masalah dari masalah yang lebih kecil. Nasi goreng. Ya, brainstorming aja dulu, semua diutarakan. Kemungkinan yang terjadi ketika Anda memasak nasi goreng. Ya, itu polanya beda. Menentukan gimana sih pola dari sebuah masalah ini. Nah, kamu lihat dulu gimana sih orang lain menyelesaikan tersebut. Nah, setelah itu baru namanya apa? Setelah itu dalam konteks nasi goreng gimana? Dalam proses abstraction itu ada namanya fokus pada bahan-bahan utama dan langkah penting. Kira-kira apa yang memenuhi dari pembuatan nasi goreng tersebut? Apa yang memenuhi di sana? Mana yang memungkinkan Anda penuhi? Jadi ini membuat kesimpulan bahan apa yang Anda pakai, cara mana yang Anda pakai. Anda membuat apa? Itu di abstraksi. Kita akan misalnya karya ilmiah atau apa, mana yang mau Anda ambil dari sekian informasi yang Anda peroleh. Karya ilmiah misalnya, membuat laporan, Anda disuruh cari kasus, kan gitu ya saya. Dari sebuah kegiatan tadi yang bisa Anda pakai sebagai laporan. Kalau banyak nih, kumpulkan semua. Mana yang bisa Anda selesaikan? Maka itu dia. Nah, ini ya. Setelah itu algoritma desain baru memutuskan apa yang mau dibuat dan tata cara secara sudah diputuskan. Oh, saya mau bikin ini, terus diputuskan apa yang mau diambil dan gimana caranya dari awal sampai akhir. Itu disebut dengan algoritma desain. Logikanya gimana bikin nasi goreng? Dari awal tahapan pertama, kedua, apa, ketiga, apa, keempat, apa. Setelah Anda memutuskan dari abstraction. Oke, ini ketika Anda mendapatkan ya. Nah, berikutnya ini tugasnya. Silakan Anda perhatikan di sekitar. Selain nasi goreng tadi, ada contoh nasi goreng. Sekarang coba perhatikan sekitar apa yang bisa kamu kemudian apa yang bisa dipecahkan dengan keputusan tinggi ini. Ya, oke. Silakan Anda bekerja secara kelompok yang sudah dibagikan kemarin. Ya, oke, baik, kita lanjutkan ke tahap diskusi berikutnya. Silakan dari kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya tadi tentang contoh dari diskusi. Dari proses berpikir komputasional. Baik, izin dari kelompok 1 akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Mungkin akan dijelaskan dari dekomposisi. Itu yang pertama. Nah, dekomposisi ini itu Sebentar dulu, judulmu mengambil kasus apa dulu? Bicarakan dari kasusnya dulu, kasusnya apa, tentang apa? Yaitu minat dan bakat, fokus pada beberapa bidang yang benar-benar Anda minati, bukan mencoba mempertimbangkan semua kemungkinan. Kemudian prospek kerja, yaitu fokus pada prospek kerja yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan Anda, bukan semua pekerjaan yang tersedia. Selanjutnya ada algoritma. Di bagian algoritma ini kita disuruh untuk menentukan langkah-langkah atau menceritakan keputusan jurusan tertentu. Yang pertama yaitu mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi tentang berbagai jurusan yang ada. Yang kedua, evaluasi minat dan bakat. Evaluasi minat dan bakat Anda terhadap jurusan tersebut. Yang ketiga, penilaian prospek kerja. Teliti prospek kerja dari jurusan-jurusan yang Anda pertimbangkan. Yang keempat, konsultasi. Konsultasikan dengan guru, orang tua atau konselor karir untuk mendapat masukan. Yang kelima, prioritaskan. Membuat daftar prioritas dari jurusan yang paling sesuai dengan minat, bakat, dan tujuan karir Anda. Yang keenam, ambil keputusan. Buat keputusan akhir berdasarkan informasi dan analisis yang telah dilakukan. Oke, gimana? Sudah ada tergambarkan buat yang lain? Terus pada proposal.
dari Anda ada yang mungkin mau bertanya? Apakah sudah paham, sudah clear tentang contoh bagaimana mengambil contoh dalam kehidupan sehari terkait yang Anda kumpulkan sebelum melakukan menyelesaikan sebuah masalah apa? Apa? Benar-benar kecil. Informasi lawan biasanya bergandengan dengan fakta. Aku membutuhkan ini nih untuk memprosesnya. Data. Tidak jauh dari data dan informasi. Bisa nggak Anda membedakan apa itu data, apa itu informasi? Coba dicek. Kira-kira apa itu data dan informasi? Apa perbedaannya? Kok dia namanya beda? Ya, kok bisa dibedakan namanya? Pasti ada sesuatu yang spesial di dalamnya. Kenapa dia beda? Kapan Anda ngomongin dia sebagai sebuah data? Kapan Anda ngomonginnya dia sebagai sebuah informasi? Bisa Anda cari di Google, bisa. Ya, silakan. Data itu apa? Informasi itu apa? Ya, nih. Setelah saya sempat cari di Google, itu data adalah bentuk dasar dari informasi. Sedangkan informasi itu sendiri adalah elemen dari bentuk pengolahan data. Oke, bentuk dari pengolahan data. Berarti informasi itu adalah merupakan hasil dari pengolahan data. Data itu sifatnya apa? Belum. Kan sudah diolah. Informasi adalah pengolahan dari data. Berarti data itu merupakan sebuah apa? Sesuatu yang fakta, belum pasti, benar. Apa lagi? Dapat dipertanggungjawab lagi? Data itu tidak. Apa lagi karakter-karakter sebelum dia menjadi informasi? Data itu sifatnya apa? Tidak dapat dipertanggungjawabkan, masih apa tadi kamu? Belum pasti, tidak dapat dipertanggungjawabkan, apa lagi? Kan tidak ya? Masih sifatnya ambigu, masih belum bisa diputuskan mana yang benar, mana yang salah, ya, mana autentik, mana tidak, ya. Maka data itu sifatnya campuran, berbagai bentuk sesuatu yang Anda dapatkan ketika menemukan masalah itu disebutkan data. Ya, omongan orang ini, omongan orang itu, ya. Maka kita bisa bedakan ini, perbedaan data dan informasi. Coba Anda lihat, ya. Perhatikan. Sama ini pojok. Siapa namanya lupa? Diri sama Justin. Bieber. Silakan di grup sudah ada. Tidak bisa? Kamu ambil salah satu aja. Saya coba yang ini sama ini. Penjelasan dari pemeriksaan kebenaran. Berikan penjelasan terhadap potensinya. Boleh. Baik, kita lanjutkan ke validasi sumber data. Ya, di sana ada 4 poin. Silakan Anda cari, Bapak sampaikan di presentasi. Anda coba cari. Pertama itu adalah kredibilitas sumber, relevansi sumber, waktu dan usaha data, dan objektivitas sumber. Apa yang dimaksud dengan itu? Oke, ada yang sudah mencari, silakan. Ya, ada. Baik, jadi validitas sumber data melibatkan memecahkan aspek-aspek. Yang pertama yaitu kredibilitas data, yaitu apakah sumber daya dapat dipercaya. Misalnya, data dari lembaga pemerintah biasanya dianggap kredibel. Yang kedua yaitu relevansi, yaitu apakah data relevan untuk tujuan analisis atau penelitian. Ya, itu relevansinya. Oke, satu, waktu dan keusangan data. Misalnya Anda pengen membuat nasi goreng seafood rica-rica, gitu ya. Misalnya minta sama Justin, nih. Jadi waktu dia memakai acuan dari memasak nasi goreng itu 10 tahun lalu. Ya, dulu ibu nenek saya membuat yang ini, gitu. Padahal waktu itu belum ada yang gitu. Jadi datanya itu belum bisa dipakai, karena waktu dan tempatnya itu nggak valid untuk dijadikan sebagai patokan. Ini sama seperti Anda pikir, nanti Anda pakai data, Anda diminta 5 tahun, tapi Anda pakai referensi
10 tahun lalu sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, sudah relevan. Ya, objektivitas sumber. Ada nggak pengaruh pribadi, hubungan pribadi terhadap kepentingan pribadi, selain interest pribadi terhadap informasi itu diberikan? Contoh, mungkin karena dia misalnya Justin mau kegiatannya, ya, tapi si diri nggak suka sama dia. Saya, contoh, dalam objektivitas sumber, kalau entah bagaimana, tentu dia aja ya, dia mau kegiatannya kalau mana ya, padahal dia lagi nggak senang, ada sesuatu dengan dia. Dia berhak sebagai objektif nggak apa yang disarankan oleh dia. Bisa dipertanyakan. Kalau mau kegiatan kamu lewat apa siring aja terus ke jalan lewat ini. Bisa jadi koordinasinya seperti itu karena kamu nggak tahu poros, jadi kamu ikutin. Padahal dia terkait karena objektivitas dia untuk memberikan informasi itu diselubungi oleh perasaan pribadi atau kepentingan tertentu. Itu disebut dengan objektivitas sumber. Oke, Oke, baik. Dari awal materi. Sebenarnya Bapak sudah memaparkan tentang materi berpikir komputasional, ya, validitas data, sumber data, dan Anda sudah Bapak sampaikan juga menyampaikan bagaimana contoh-contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang coba Anda jadi apa kesimpulan dari materi yang kita temukan hari ini? Apa hubungan antara informatika, sumber data, dan validitas data tersebut? Bapak berikan waktu 10 menit untuk Anda mencari. Baik, siapa yang mau memberikan informasi atau memberikan kesimpulan terhadap materi hari ini? Ya, Bisco, silakan. Jadi dari materi yang tadi dijelaskan, validitas data dan sumber data dalam informatika adalah konsep yang saling terkait dan sangat penting. Data yang valid hanya dapat diperoleh dari sumber data yang kredibel dan terpercaya. Dalam dunia informatika yang semakin kompleks, kemampuan untuk mengidentifikasi dan memvalidasi sumber data menjadi kunci untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam analisis dan pengambilan keputusan adalah akurat dan dapat diandalkan. Oke, Anda yang bisa menyimpulkan dengan makasih. Ya, itu sangat terkait. Nah, kebetulan kita mempelajari informatika, maka kaitannya adalah dengan bagaimana berpikir secara komputer. Tapi kegiatan ini menyelesaikan masalah menggunakan berpikir komputasional akan Anda gunakan di sesi atau kegiatan lain dan mata pelajaran lain dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Itu kenapa Bapak lebih ketika menyampaikan materi atau memberikan Anda langkah-langkah pembelajaran itu lebih terstruktur dan mengalir. Karena dipotong-potong merasakan tahapan berpikir seperti itu. Jadi dengan lain kata bahwa kesimpulannya adalah sumber data, validitas data menjadi apa? Rangkaian tindakan dari berpikir komputasional. Ya, jadi proses yang ada di berpikir komputasional akan digunakan sebagai merubah data tadi yang digunakan menjadi informasi yang selanjutnya informasi yang akan Anda eksekusi menjadi sebuah produk atau penyelesaian masalah yang Anda inginkan. Oke, baik. Sudah clear? Oke, karena ini jamnya sudah lumayan sudah nempel, maaf, mungkin lewat sedikit dengan jam pelajaran yang kita yang sesuai dengan jadwal. Jadi kita tutup kegiatan hari ini dengan pramasati dan dikomandoi oleh ketua kelas. Ya, silakan ya. Pada asal sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Paramo Santi. Terima kasih ya.